Salam saudaraku yang terkasih dimanapun berada. Pagi ini kembali kita mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga. Kami datang bersujud, bersyukur, berterima kasih atas kemurahan dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Pagi ini Tuhan, kembali kami akan membuka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang menguasai hati dan pikiran kami, membimbing dan mengajari kami, agar kebenaran firman-Mu itu yang menjadi pedoman bagi kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, renungan pagi ini, Matius 6 ayat 34, demikian firman Tuhan. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, sahabat GKPS TV yang diberkati Tuhan. Jangan khawatir tentang hari esok. Nah, saudara yang terkasih, pesan ini bukanlah perkataan yang datang dari manusia. Tetapi pesan ini bersumber dari Sang Juru Selamat kita, yaitu dari khotbah Tuhan Yesus di bukit yang disampaikan pada waktu itu kepada murid-muridnya. Dan sampai sekarang pesan ini tetap menjadi suatu seruan kepada seluruh gereja-gereja atau umat Tuhan yang percaya sepanjang masa. Mengapa Yesus melarang kita agar jangan khawatir? Karena kekhawatiran tidak akan pernah bisa mengatasi masalah-masalah yang terjadi bagi kehidupan kita. Kekhawatiran tidak pernah bisa memberikan solusi untuk persoalan hidup kita. Kapanpun dan sebesar apapun kekhawatiran kita, tidak akan pernah kita bisa menolong kita. Karena kekhawatiran memang tidak berguna, hanya memboroskan waktu. Dan juga kekhawatiran itu akan dapat melemahkan dan merusak pertumbuhan iman percaya kita kepada Tuhan. Dapat melumpuhkan semangat kita, membuat kita tidak nyaman dan bahagia. Bahkan bisa menimbulkan suatu keraguan bagi kita untuk mempercayai kemampuan Tuhan Yesus yang dapat memelihara kehidupan kita. Nah, saudara yang terkasih, Tuhan Yesus tidak pernah menghendaki kehancuran kita oleh karena kekhawatiran yang menguasai kehidupan kita. Sebab jika hati kita khawatir, hidup kita juga pasti gelisah. Dan tubuh kita pun tidak sehat. Karena hal itu akan bisa membuat kita terbeban dan susah tidur. Bahkan bisa mendatangkan penyakit. Padahal apa yang kita pikirkan itu belum tentu terjadi. Nah, saudara yang terkasih, memang setiap orang dapat mengalami kekhawatiran. Karena di dalam menjalani kehidupan ini, tidak ada yang mulus. Dan dunia juga semakin tidak membaik. Ada banyak tantangan dan ketakutan. Baik dalam masalah kesehatan, masalah keuangan, masalah pangan, kehilangan pekerjaan, pemanasan global, dan juga dapat menghadapi gejolak politik dan membuat hati kita tidak nyaman. Namun
Saudara yang terkasih, Yesus sangat mengerti akan rasa kekhawatiran manusia itu. Karena itu, Dia memberi pemahaman bagi kita bahwa kita tidak perlu khawatir tentang hari esok. Karena hari esok ada kesusahannya sendiri. Setiap hari sudah cukup memiliki kesusahannya sendiri. Yesus tidak pernah meminta kita untuk menanggung beban hari esok yang belum ada. Dia meminta kita untuk hidup hari ini dengan anugerah Tuhan. Sebab Tuhan yang menjamin kehidupan kita. Ia berjanji akan memelihara kehidupan kita. Jadi kita tidak perlu khawatir. Karena kita juga memiliki Bapa di surga yang maha baik dan berkemurahan. Di sini Yesus juga menggunakan contoh untuk menguatkan iman percaya kita kepadanya. Bagaimana Allah Bapa di surga memelihara burung-burung itu. Walaupun burung itu tidak menabur dan menuai, serta mengumpulkan dalam lumbung. Namun binatang itu menerima makanan dari Tuhan. Kalau Tuhan memelihara binatang itu, apalagi kita sebagai anak-anaknya. Dia pasti memelihara kita. Nah, inilah saatnya bagi kita bahwa kita harus tetap menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan Rasul Petrus, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab Ia yang memelihara kamu. 1 Petrus 5 ayat 7. Dengan demikian saudaraku yang terkasih, jangan pernah meragukan kasih Tuhan Yesus yang selalu setia menyediakan segala yang perlu dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan firman-Mu bagi kami untuk hari ini. Engkau telah mengingatkan kami supaya kami tetap beriman yang teguh kepadamu ya Bapa. Karena Engkau adalah Allah satu-satunya yang telah menyediakan segala yang perlu dalam kebutuhan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami dalam kesusahan. Engkau tidak pernah membiarkan kami dalam kekhawatiran. Oleh sebab itu, kami serahkan seluruh kehidupan kami. Biarlah tangan-Mu yang maha kuasa, yang senantiasa menuntun perjalanan kami, sehingga kami tidak kehilangan arah. Tapi kami tetap fokus dan bergantung kepadamu. Karena Engkaulah kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau akan membimbing kami setiap saat dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu. Amin.
KPS TV.